Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih antusias? Saya harus mengakui pada sore hari ini, saudara-saudara, anugerah Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan saya secara pribadi. Kenapa? Tidak pernah terpikirkan untuk saya bisa berdiri di hadapan saudara secara khusus untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tapi saya melihat, saya mensikapi itu semua, dan ini yang memotivasi saya untuk semakin lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Ya, secara pribadi, Ibu Gembala di tempat ini senior, jam terbang saya masih merintis, Ibu Gembala di tempat ini sudah menggembala. Jadi mungkin kita komunikasi sekedar say hello, Ibu, gitu. Saudara-saudara tidak ada. Tapi beberapa waktu yang lalu saya berkali-kali, ini nggak salah ini saya bilang, tapi ada sesuatu yang akhirnya saya tangkap. Karena sebelumnya beberapa waktu saya sementara mendapatkan impresi dari Tuhan soal kepercayaan, dan saya lagi menangkap itu, saudara. Saya tangkap ini karena saya tahu ini kepercayaan dari Tuhan, dan itulah sebabnya saya katakan anugerah Tuhan ini nyata buat saya secara pribadi. Ada banyak tentunya juga menjadi pengalaman saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Marilah kita mau sepakat, bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan ketika kita dalam kesadaran akan anugerah Tuhan, ini yang memotivasi kita untuk semakin terus sampai pada akhirnya saudara adalah orang-orang yang saya pikir bukan cuma jemaat yang ada di tempat ini yang merindukan Tuhan datang menjemput kita semua. Amin, saudara. Itulah sebabnya kita juga mau bukan hanya jemaat, lewat kesempatan Natal pada saat sore hari ini kita mau mempersiapkan untuk ketika dia datang menjemput gerejanya, kita nggak ketinggalan. Kita ada bersama dengan dia. Apalah artinya semua kalau pada akhirnya dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Apalah artinya semua dengan segala pencapaian, dengan segala kebanggaan-kebanggaan yang kita berpikir ini sudah menjadi satu tolak, rupanya bukan di pencapaian tetapi di perkenanan Tuhan. Saudara, kita rindu menjadi orang-orang yang baik itu sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, bukan kepada target pencapaian, tapi lebih kepada perkenanan di hati Tuhan. Bicara perkenanan di hati Tuhan, kalau Tuhan yang berkenan, saya percaya tidak ada yang tidak bisa Dia buat untuk kita. Amin. Kalau Dia berkenan dalam hidup kita, saya percaya apapun yang menghalangi, menghambat, apapun yang coba mau menutup, kalau Dia sudah berkenan atas hidup kita, maka semuanya menjadi nyata, menjadi bahagian kita. Selamat Natal buat seluruh jemaat. Terima kasih buat Ibu Gembala. Hari ini dikasih kesempatan kepada saya untuk sampaikan. Percaya, saya tahu ini dari Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apa yang mau Kau taruh dalam sehubungan dengan Natal? Saudara-saudara, kita tinggal beberapa hari lagi mengakhiri di tahun 2024, ada di pertengahan bulan Desember ya saudara. Dan tentu juga baik gereja secara lokal maupun saudara tentu punya planning, tentu saudara punya rencana ya saudara untuk tahun depan. Mungkin saudara ada yang mau holiday, mungkin saudara mau pesiar, atau mungkin mau liburan. Tentu
saudara mempersiapkan jauh-jauh hari, ya, saudara sudah pesan tiket, saudara sudah pesan penginapan, ada kos yang harus disiapkan di sana. Tidak bisa saudara gratis untuk dengan segala apapun planning saudara untuk pergi walaupun mungkin itu dekat, tetapi harus ada biaya yang harus kita siapkan. Betul nggak saudara? Betul? Percayalah, untuk kita bertemu dengan Tuhan harus juga ada persiapan. Saudara percaya? Saudara percaya Dia pasti datang? Dia pasti datang. Tapi persoalannya pada saat Dia datang, bagaimana dengan kesiapan kita? Bagaimana dengan persiapan kita? Ya saudara-saudara, mari kita mau merenungkan kembali renungan kebenaran firman Tuhan. Pada saat malam hari ini ada harga yang harus dikeluarkan untuk saudara planning dengan segala apapun. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, ada harga juga yang harus dibayar. Amin. Ketika kita sampai ke rumah Bapa, nggak ada yang harus dibayar. Kembali tahun ini saudara merayakan Natal, di mana Natal itu bicara tentang kasih Allah. Saya tahu persis, saudara juga mengerti itu. Bicara tentang kasih yang begitu luar biasa. Kita mulai dari ayat pokok kita, Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Saya seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dengan jemaat yang ada di Rajek, saudara. Saya bernama Arianto, nama Jawa, tapi saya asli orang Batak. Marga saya Siagian, mama saya, ibu saya juga orang Batak. Tuhan percayakan pelayanan, lalu Tuhan juga percayakan saya 2 orang putri, ya saudara. Yang paling besar sudah umur 29. Yang pertama perempuan, yang kedua juga perempuan, itu umur 23. Anak saya yang paling besar kerja. Lalu anak saya yang kedua ini juga sekolah Alkitab, saudara, dari tingkat 2, sudah keluar dari SAB tingkat 2. Sementara ini ada membantu saya. Tadinya dia ada di Bojonegoro 2 tahun, lalu praktek kelas 2-nya di Lampung di Pendeta Yosua Simamora. Saya pikir anak saya udah ada sedikit pengalaman. Saya juga rindu anak saya membantu, dan sekarang ada bersama dengan kami di Raja. Mari kita lihat Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita mulai dari sini, saudara-saudara. Ayat yang ke-16 begini bunyinya: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di depan saudara ada, saya juga nggak tahu nih pakai warna jas yang kayaknya saya bagian dari keluarga jemaat tempat ini ya saudara ya. Saya coba tadi mau pakai jas yang warna agak-agak lain, tetapi saudara nggak tahu, itulah langsung ibu gembala saudara bilang, "Saya panggil saya Ito." Senang sekali saya dipanggil Ito. Lalu dibilang, "Wah sama kita ya." Oh iya, dari pakaiannya udah kelihatan ya. Kedepannya mungkin jauh lebih hebat lagi kamu ke depannya. Puji Tuhan saudara, ada depan saudara itu warna merah dan hijau. Ya, ada warna merah. Kalau saudara tahu, dan saya percaya juga saudara tahu, warna merah itu melambangkan darah Yesus. Ya, darah Yesus, darah Tuhan Yesus, di mana tercurah di atas bukit Kalvari, saudara-saudara. Dia rela berikan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dia korbankan nyawanya, mengeluarkan darah yang menghapus segala dosa manusia. Setiap kita yang percaya, Alkitab katakan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bicara tentang kasih yang begitu luar biasa.
di atas kayu salib. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga. Saudara perhatikan ayat yang ke-23, katanya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang ada pada saat malam hari ini adalah orang-orang yang sebelumnya ada di dalam dosa yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya nyanyian tadi, anugerahmu, anugerahmu, bukan karena kita, bukan. Secara pribadi sebagai hamba Tuhan nggak menjadi beban buat saya, terlepas siapapun orang yang di sekitar saya. Saya katakan kepada Ibu Tabita, selama kita masih hidup dalam kemurahan Tuhan, nggak ada yang kita pantas pamerkan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda, kita ada di dalam keikatan dosa, kita ada di dalam perbudakan dosa. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari ikatan, dari segala apapun yang menguasai hidup kita ketika dosa berkuasa di dalam hidup kita. Semua, tidak ada satupun, saya dan saudara telah berbuat dosa, dan akibat dosa kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-6, dengan cepat saja. Nah, ini untuk pendahuluan buat kita untuk saudara. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 begini bunyinya, bagian yang terakhir. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Ayat 23, upah dosa. Kemana saudara-saudara? Kemana? Maut. Alami kematian kekal untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena dosa. Di mana tempatnya? Di neraka. Tetapi Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 jelas katanya, karena kasih. Tanpa penumpahan darah, saudara, tidak akan ada pengampunan dosa. Ini adalah bukti kasih Allah yang luar biasa. Tanpa ada penumpahan darah, warna merah melambangkan darah Yesus. Tanpa ada penumpahan darah, tanpa ada penderitaan di atas kayu salib, tanpa ada penderitaan di mana begitu luar biasa, sekujur tubuhnya penuh dengan luka, bermandikan darah. Sekali lagi ingat, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa siapapun kita yang ada pada saat malam hari ini. Hijau. Depan saudara masih ada satu lagi warna hijau. Saudara-saudara seringkali, nah ini udah mulai bervariasi pohon Natal. Di tempat kami pohon Natal yang dari tahun ke tahun dari pohon yang kami beli, saudara-saudara. Tapi untuk tahun ini kami bikin dari ranting. Jadi udah berbagai macam varian sekarang untuk pohon Natal. Tapi kecenderungannya di berbagai gereja-gereja seringkali lebih kepada pohon cemara hijau. Saudara, bicara tentang
warna hijau, saudara, kalau saudara perhatikan, cemara dalam keadaan dalam keadaan kering, dalam keadaan apa saja, dia punya warna tetap hijau. Warnanya tidak pernah berubah. Ini juga bicara hijau, ini melambangkan kasih Allah. Ya, di setiap waktu, di setiap saat, di setiap langkah perjalanan kita, apapun yang terjadi, sekali lagi, itu karena kasih Allah. Saudara, ketika kesadaran akan kasih Tuhan, tadi saya bilang bahwa nggak ada beban, artinya bukan bicara soal siapa kita, bukan bicara soal senior junior, sebab saya percaya di hadapan Tuhan kita semua sama. Setuju ya, saudara ya? Ya. Kalaupun nanti ada senior junior itu lebih kepada adab, lebih kepada etika. Ya, saudara-saudara, tapi pada saat kita ada di hadapan Tuhan, kita sama. Hanya karena kasih Allah. Amin. Amin, saudara. Kasih Allah. 2022, kasih Allah dinyatakan dalam hidup pelayanan kami. Kami melayani, ya saudara-saudara, bukan nothing tulus ya, tetapi saya tahu panggilan. Saya sadar betul Tuhan memanggil, dan saya tahu di mana Tuhan menempatkan. Itu sebabnya bukan coba untuk bertahan, tetapi saya mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Berbeda dengan coba bertahan. Tetapi saudara, saya belajar untuk ini adalah kehendak Tuhan. Jadi melalui proses-proses yang tidak mudah, yang tidak gampang, yang kalau bukan karena kasih Tuhan, kalau bukan karena kasih Allah yang begitu luar biasa, mungkin saya nggak bertahan. Tetapi kasih Allah yang membuat saya bersemangat walaupun tidak ada yang menyemangati. Kasih Allah yang membuat saya optimis walaupun tidak ada sesuatu yang membuat saya meyakini ada sesuatu yang saya dapatkan. Tetapi kasih Allah yang membuat terus bersemangat walaupun mungkin belum ada tanda-tanda. Kerinduan untuk pelayanan ada, kerinduan untuk pengembangan ada, tetapi saya kembali lagi, saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. 2022, saudara, di mana di luar dari yang saya pikirkan. Tempat kami kecil, tempat kami cuma 9x12, ya saudara. Tetapi melalui proses yang di luar dari akal pikiran saya, itulah kasih Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Ada rekan istri saya bertemu, sudah lama tidak pernah ketemu, mungkin mereka waktu masa-masa remaja dulu di gereja, dan akhirnya ketemu, saudara. Singkat cerita, menawarkan untuk membangun tempat. Kami sebagai hamba Tuhan ditantang, punya iman gak pendeta? Katanya. Wah, saudara, istri saya digituin, kami digituin. Saya bilang, wah ini kayaknya. Dan singkat cerita, kesepakatan terjadi. Dia mau membiayai, saudara-saudara. 2 minggu setelah mulai berjalan, dihancurkan semua bangunan 9x12. Ketika kami harus minta uang untuk, saudara tahu, dijawab, mohon maaf, saya belum bisa bayar. Tahu saudara, pada saat mendengar jawaban dari telepon, sementara tanggung jawab tukang yang sudah berjalan harus bayar. Tapi sudah tahu, saya nggak marah, saya nggak kesal, saya berpandangan kepada istri saya bilang, luar biasa mah, ada sesuatu yang lagi Tuhan mau buat.
Singkat cerita, 2022, 3-4 bulan bangunan itu selesai. Tapi orang yang berjanji 5 sen pun nggak pernah ada dia keluarkan. Apa saya marah? Apa saya kecewa? Justru saya berterima kasih kepada orang ini. Kenapa? Karena lewat orang ini saya melihat keajaiban Tuhan dinyatakan. Itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Allah. Tuhan adakan. Saya nggak tahu dan saya bilang ini orang harus dikasih ucapan penghargaan terima kasih. Bukan karena dia beri banyak, tetapi justru lewat pengalaman yang diizinkan melalui orang ini, kami melihat kasih Tuhan. Itulah warna, sekilas info mengenai warna merah dan hijau. Pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada peristiwa yang penting yang kita mau lihat sehubungan dengan bersiap sedialah. Kalau saudara perhatikan, ada sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus lahir datang ke dunia. Yang pertama dalam Injil Lukas dengan cepat, pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan ayat sampai ayat yang ke-12. Kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, di sana ada ketaatan. Kalau saudara baca, para gembala pada saat itu di padang menjaga domba, tiba-tiba didatangi malaikat. Didatangi malaikat, dan saya percaya kalau kira-kira kita yang ada pada saat itu, saya percaya kita akan sama seperti para gembala. Apakah kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh malaikat kepada para gembala pada saat itu? Tetapi saudara-saudara, kita lihat para gembala yang tidak sepenuhnya mengerti, tapi pada satu hal yang kita perhatikan, kita pelajari, mereka tidak ragu-ragu, mereka taat. Datangan Yesus pertama kali, di sana ada ketaatan. Yang kedua, Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Ada pujian, ada doa, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, Matius 2, saudara, pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Di sana ada orang yang merendahkan hati, sujud, menyembah. Ketika orang Majus datang dengan latar belakang sebagai orang, bukan sembarangan kata Alkitab, mereka orang bijak. Alkitab sujud menyembah Sang Juru Selamat. Mereka menemui Sang Juru Selamat, menyembah Kristus Juru Selamat yang sudah datang. Yang keempat, orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau saudara lihat kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, terjadi 4 peristiwa, dan biarlah malam hari ini bukan hanya menjadi nyanyian Maranatha, Tuhan datang, bangunlah segera, kita mau bersiap-siap. Dia pasti datang. Dia pasti datang.
Malam hari ini kita tidak akan melihat banyak, tetapi kita akan melihat di Natal malam hari ini. Kita mau merenungkan arti rohani. Kita mau siap. Tadi saya bilang di pendahuluan, ada kos yang harus dibayar untuk saudara planning untuk segala apapun rencana saudara. Tidak gratis. Untuk kita bertemu dengan dia ketika dia datang menjemput gerejanya. Nggak bisa dengan cara yang gratis. Harus ada harga yang harus dibayar. Setuju saudara? Setuju? Harus ada harga yang harus dibayar. Dia pasti datang. Kita akan melihat dari apa yang dilakukan oleh orang bijak, orang Majus. Yang pertama, untuk dia datang. Kali yang kedua, ada 2000 tahun yang lalu, emas ini berbicara tentang kekudusan. Saudara, maaf, hari-hari ini kekudusan itu udah nggak jadi sesuatu yang mahal, ya. Apalagi kalau udah bicara soal kemurahan Tuhan itu iya betul. Makanya karena kemurahan, akhirnya banyak orang yang mengabaikan. Padahal sebagai gereja Tuhan kita harus kudus. Kenapa gak ada yang amin ya saudara? Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dia suci. Itu sebabnya kita pun harus kudus. Gereja Tuhan harus kudus. Kita harus ada di dalam kekudusan. Ada sesuatu yang harus kita menjelang kedatangannya roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna. Nggak bisa ditawar saudara-saudara. Harus terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, harus kudus. Dan ini tidak bisa secara otomatis. Ini harus diusahakan. Nggak bisa kekudusan datang secara otomatis, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Sudah siap? Sudah siap? Bersiap sedialah. Sudah siap? Sudah siap? Gereja Tuhan harus ada di dalam kekudusan. Roh, jiwa, dan tubuh kita, tindakan kita, perbuatan kita, orang lain gak ada yang tahu, tetapi Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Dia tahu. Maafkan saya nggak terlalu terpesona dengan saudara-saudara kelihatan bagian luar, enggak, karena kenyataannya hari-hari ini banyak menjebak kita, ya. Nggak tahunya tiba-tiba, loh kok begitu? Wow, hebat banget. Kita mau persembahkan emas pada malam hari ini. Haleluya. Kudus. Kudus. Apa? Semua bagian dari hidup kita. Yang terlebih penting dalam Matius pasal yang ke-20, pasal 12, Matius pasal yang ke-12, saudara-saudara, ayat yang ke-36 dan 37 dikatakan begini, 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang setiap kata yang sia-sia
Waktu berjalan terus, tapi biarlah juga itu disertai dengan kualitas kerohanian kita. Amin. Amin, saudara. Dulu saya terbuka, tapi dengan berjalannya waktu, circle saya semakin lebih mengkerucut. Ya, saya bukan orang yang gak bergaul. Saya orang yang bergaul. Saya sama siapapun saya berteman. Tetapi saudara-saudara, kualitas saya sekarang itu sangat ditentukan dengan siapa sekarang saya ada. Itu sebabnya circle saya semakin mengkerucut. Bukan saya merasa sombong rohani, enggak. Saya tidak mau terprovokasi, saya tidak mau terpengaruh. Kenapa? Karena ini sangat menentukan kualitas di dalam saya. Termasuk apa? Termasuk omongan. Mestinya, saudara-saudara, lihat katanya, setiap kata yang sia-sia diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Suatu saat saya lagi bercanda dengan teman saya pikir itu bercanda yang lumrah yang masuk di akal. Selesai dari situ, saya mau berdoa, tiba-tiba saya nggak bisa berdoa. Kenapa ini? Tiba-tiba saya diingatkan, omonganmu udah menyakiti temenmu. Saya bilang kan cuma bercanda, tapi candaanmu itu candaan yang menyentuh hati dia. Masa gitu aja dia sampai tersinggung? Saya masih berargumentasi dengan Tuhan, tapi yang menjadi persoalannya, bisa nggak saya abaikan? Bisa, tetapi hubungan saya dengan dia terputus di sana. Caranya apa? Saya balik, saya minta maaf. Dia sendiri bingung, kenapa? Tadi ada omongan saya yang agak menyinggung, minta maaf ya. Setelah itu, saya bisa berdoa. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Persoalannya kan kita tidak lagi sementara ada di sana, kita lagi masih sementara ada di dunia ini yang kita jalani. Tapi kita juga lagi merindukan dunia ini mana, tapi kita merindukan dia datang menjemput kita gereja Tuhan yang disempurnakan, yang tak bercacat, yang tak bercela. Siapa? Saya dan saudara. Apa buktinya? Dari mulutnya aja deh. Sekarang udah ditambah ya jari ya saudara. Katanya mulutmu tadinya harimaumu adalah apa katanya saudara? Sekarang jarimu adalah, jadi dua tuh, mulut sama jari. Pada suatu hari, emas itu juga bicara tentang sesuatu yang berharga. Kejadian 22, Abraham untuk mendapatkan anak cukup membutuhkan waktu yang panjang. Tapi 22 kejadian, ketika Tuhan minta, Abraham tidak berargumentasi dengan Tuhan. Kenapa? Walaupun itu sangat-sangat. Saudara-saudara, berapa banyak kita buat sesuatu yang Tuhan itu jauh lebih berharga dari segala-galanya, sehingga buat kita gak ada yang sulit untuk kita berikan apapun itu kepada Dia. Amin. Amin. Seringkali yang berharga gak kita kasih kepada Tuhan kan, tapi herannya kita pengen kita ketemu dengan Dia. Sebetulnya kalau kita rindu untuk ketemu dengan Dia, nggak ada yang akan menjadi persoalan buat kita. Cepat saja. Kedua, saudara-saudara, kemenyan itu bicara tentang korban.
Tuhan menghendaki kita memberikan korban, ucapan syukur, korban pujian. Dan saudara tahu yang namanya korban itu sakit. Mengucap syukur dalam segala hal, Alkitab katakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, terjemahan bahasa lain yang memiliki pengertian korban yang hidup. Hidup kita ini adalah korban yang hidup. Amin, saudara. Sudahkah saudara setiap hari menjadi korban yang hidup? Jadikan persembahan kepada Dia. Yang ketiga, saudara, bicara tentang mur, ya, bicara tentang Alkitab katakan mur itu artinya pahit, ya. Yesus melewati hal yang begitu pahit. Yesus, saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa dia. Jadi kalau dari bahasa Ibrani artinya pahit, saudara. Kiranya Tuhan tolong kita yang ada pada saat malam hari di gereja Tuhan, jangan sampai ada yang pahit di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah seringkali saudara pasang bodyguard, ada VIP, ada security, ada yang saudara jaga kecantikan supaya awet muda, jaga. Kalau anak saya programnya program jaga makanan ya saudara. Kalau ada orang mau ngambil makanannya dijaga, jangan diambil begitu saudara. Programnya program jaga makanan. Kalau saudara beda dengan anak saya ya. Sama tuh kayaknya yang WL tadi tuh kayaknya sama anak saya tuh, suka jaga makanan kayaknya. Anak saya begitu. Udah mau diambil, nggak boleh. Banyak program saudara untuk apapun saudara jaga, jangan sampai ada yang ngambil, jangan sampai ada yang wah pokoknya segala macam saudara berusaha untuk menjaga. Tapi berapa banyak yang ada pada saat malam hari menjaga hati? Lupa untuk menjaga hati. Makanya ada orang yang sampai depatean katanya. 7 turunan, awas. Gak akan saya mengampuni. Sakitnya tuh di sini. Dia nggak rasa sih. Alkitab katakan jagalah hatimu. Bagaimana engkau sementara lagi bersiap-siap, tapi engkau tidak menjaga hatimu? Ada kepahitan, ada kebencian, ada kemarahan yang susah untuk saudara alami pemulihan. Ada banyak gereja yang sementara mengalami kepahitan. Itu sebabnya kepahitan terus impartasi kepahitan. Jangan menjaga yang lain. Tapi malam hari ini mari kita mau jaga hati kita saudara-saudara. Amin. Kita mau jaga hati kita. Yang tahu itu bukan kiri kanan kita, pasangan kita pun nggak tahu loh. Suatu saat saudara-saudara lagi pelayanan di Jakarta di Berlan saya. Lalu habis khotbah selesai saya duduk di pinggir, saya pikir selesai. Lalu ada persembahan maju ke depan, saudara maju ke depan bawa persembahan. Lalu tiba-tiba tangan saya dikepalin. Saya pikir puji Tuhan, Tuhan terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa. Saya pikir langsung ada yang salam tempel.
Nggak tahu ditarik tangan saya, menjerit istri seorang ibu. Saya bilang sama teman saya, lah ini gimana nih? Kawan saya bilang, lu yang ngerjain, lu yang beresin. Enak aja. Kawan saya bilang begitu. Ayo bawa ke pastori. Saya bawa, kita sama-sama bawa ke pastori. Saudara, saya ngobrol dengan ibu ini. Kenapa sih Bu? Hari ini om khotbah itu, dan akhirnya dia bilang soal kepahitan. Hari ini saya mau katakan orang yang pertama kalau bisa saya bunuh itu adalah suami saya. Saya pandang kawan saya, lah itu gimana kawanmu? Jemaatmu? Suami saya ada duduk di samping saya, no. Kenapa Bu? Selama ini saya tutup-tutupin. Saya sakit hati sama suami. Oh suami, bagaimana orang lain? Kalau orang dekat aja bisa sampai kepahitan, apalagi orang lain. Tapi persoalannya bukan soal dekat atau jauh. Jauh dekat sama tarifnya. Izinkan Tuhan bicara untuk saudara bersiap-siap. Kita nggak ada yang pernah tahu. Mungkin sebentar malam ada waktu yang saudara sudah siapkan. Bersiap sedialah. Ada yang siap? Nanti malam Tuhan panggil? Oh, nggak ada yang mau. Wow, kalau gue bilang selamat. Tapi kalau nanti malam ada yang mau siap-siap? Tar dulu. Saya bilangnya di jemaat, saudara, bapak-bapak. Bapak-bapak OKB, saya bawa ini OKB, sebenarnya bukan orang kaya baru, bukan, tapi saya kasih nama mereka OKB, obrolan kabar baik. Jadi selalu saya minta kalau ngomong tuh yang baik-baik, jangan yang gosip, jangan yang ngerumpi. Saya bilang bapak-bapak harus jadi orang yang menyampaikan kabar baik, jadi obrolannya pun harus kabar baik. Udah gereja ngobrol yang nggak baik-baik. Oh iya emang tuh, waduh. Kalau orang di sini nggak ada orang Batak ya? Oh Batak, sorry. Katanya, sorry, jangan sampai kedengeran jemaat yang saya bawa nih. Orang Batak katanya Jabiron. Lemes. Ibotohodo, songonon, ganggung, kencer, kanggung, genjer, nggak tahunya. Siapa yang saudara jaga malam? Kita introspeksi saudara malam hari ini. Saatnya kita bukan jadi pengamat. Saatnya kita tidak jadi pemerhati. Saatnya kita melihat ke dalam. Karena ini sangat menentukan. Disitulah terpancar kehidupan. Saudara, yang namanya akar pahit, semakin lama semakin sulit. Apalagi kalau sudah semakin dalam, sulit. Itu sebabnya sorry to say, kekristenan yang ada kita malam hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, bukan sekedar ritual, bukan cuma sekedar agamawi, tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita yang membuat terus terjadi perubahan di dalam hidup kita. Ada sukacita, ada sesuatu yang membuat saudara damai sejahtera, ada sesuatu yang membuat saudara tetap kuat. Kenapa? Karena hati saudara ada firman yang hidup. Hanya kasih Tuhan yang bisa mencabut. Pendeta manapun nggak bisa. Tapi Tuhan yang memiliki kasih saat malam hari ini. Dia tahu persis keadaan hatimu. Dan engkau merindukan, lagi bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya, menjemput gereja yang disempurnakan. Tentu tidak akan menjadi kesulitan buatmu berkata,
Ini aku Tuhan, aku perlu dipulihkan, aku mau dibaharui Tuhan. Aku mau hatiku yang tadinya sudah keras, hari ini mengalirlah kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Mengalirlah. Mur juga dengan cepat saja bicara tentang minyak pengurapan. Ya saudara, kalau saudara baca dalam Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 25, di sana ada dari Nur untuk membuat minyak urapan yang kudus. Gereja Tuhan perlu minyak. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat 13, ada 2 gadis perawan, tetapi 5 bijak, 5 bodoh. Perhatikan saudara-saudara, dua-duanya sementara bersiap sedia menunggu mempelai datang. Dua-duanya kelihatan secara kasat mata orang yang begitu luar biasa lagi menunggu. Tetapi yang menjadi perbedaan, di mana yang bodoh dan bijak, pada saat tiba waktunya mempelai. Mempelai datang. Lalu saudara, kita katakan yang bodoh belum habis, tetapi mereka tidak punya persiapan. Mereka nggak bersiap sedia. Dan Alkitab katakan mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Logika yang nggak masuk di akal, saudara-saudara. 2 karakter dari perempuan, tapi ada bijak dan bodoh. 2 nggak kelihatan secara kasat mata. Mereka orang-orang hebat. Mereka mungkin bisa saja yang bodoh bilang begini kepada yang bijak, blow on banget, ngapain capek-capek bawa minyak persiapan. Di satu pegang pelita, satu pegang minyak yang serem. Kan mubazir, buang-buang waktu. Saudara-saudara, justru yang bodoh bilang orang bijak bodoh. Tapi justru kenyataannya ketika Yesus mempelai datang, terbukti siapa yang bodoh. Justru mereka nggak ketemu dengan mempelai. Semua kita kasat mata, semuanya kita. Tapi marilah di malam Natal ini saudara-saudara, penyesalan, saya percaya kita semua mengalami pengalaman yang namanya penyesalan. Makanya seringkali kita lebih bagus telat daripada tidak sama sekali. Ketika kita ada penyesalan, kita mulai coba lagi dari nol. Untuk kedatangan Yesus menjemput gerejanya, udah gak berlaku lagi namanya penyesalan. Tapi izinkan Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita, untuk kita di malam Natal kita melihat kasih-Nya Tuhan, kita lihat kemurahan Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya, sehingga kita yang tadinya hilang kemuliaan, binasa dalam kekekalan neraka, tapi karena kasih-Nya dikasih kesempatan, dan Tuhan memberkati kita sampai malam hari ini kita bisa merayakan Natal. Dan kesempatan malam hari ini kita mau bersiap sedia. Dengan apa? Mari kita jaga hidup kita. Bukan benar di mata manusia, saudara. Jangan jadi orang benar di mata manusia. Mari kita mau belajar menjadi benar di mata Tuhan. Kita mau jaga hidup kita dalam kekudusan. Kita nggak bercampur baur dengan yang kotor, dipisahkan. Kita mau jaga hati kita. Jangan sampai ada yang pahit. Harus selalu ada minyak yang terus membuat kita dapatkan kemenangan sampai pada akhirnya Dia datang menjemput kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, tapi biarlah Roh Kudus yang hari ini, saya tahu
Karena Tuhan izinkan saya bisa berbicara di tempat ini melalui gembala Ibu Pendeta Rahel, dan biarlah Roh Kudus menyempurnakan. Ada satu pujian yang mungkin saudara tahu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, pulihkanku Tuhan, baharui hidupku Tuhan. Aku kering Tuhan, aku gersang, pelayananku, aktivitasku sepertinya, tetapi Engkau tahu persis siapa. Engkau tahu persis keberadaanku Tuhan. Hari ini Tuhan, gak kebetulan aku ada ikuti Natal di tempat ini. Hari ini aku mau mengalirlah kuasa-Mu, memulihkanku, menyembuhkanku, membebaskanku, melepaskanku, sehingga kita keluar dari tempat ini bukan lagi menjadi sama seperti kita datang, karena ada Tuhan bekerja. Dan kita siap, sedia. Kalaupun nanti datang menjemput kita, kita siap. Kenapa? Kita sudah dipulihkan. Percayalah, masuk surga saudara. Kalau saudara sudah dipulihkan, kita semua sudah dipulihkan. Percayalah, kita akan ada bersama dengan Dia. Bagaikan tanah kering. Kita nyanyikan lagu ini berdiri bersama-sama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadir-Mu dalam hidupku, ini kerinduan kami. Hidupku, terus pulihkan kami, terus baharui hidup kami Tuhan. Kami siap. Hapuskan air mataku, ini kerinduan kami. Roh Kudus, hanya Engkau yang kami perlukan. Alirkan kuasa-Mu, alirkan kuasa-Mu dalam hidup kami gereja-Mu. Pulihkan kami. Mari sama-sama katakan, mengalirlah, mengalirlah. Pulihkan kami gereja, pulihkan kami gereja. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Saya tahu persis, saudara tahu siapa yang saudara alami hari-hari. Kita tahu persis keberadaan kita, saudara. Saya yakin saudara hari-hari ini, tapi saya mau pastikan kita beruntung. Bukti kasih Allah itu begitu luar biasa. Dia tidak melihat kekurangan kita, Dia tidak melihat kegagalan kita, tapi Dia lagi menunggu kita berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan hari ini. Aku mau dipulihkan hatiku Tuhan. Ya mata kalau masih sudah terlalu lama kami mengalami kepahitan. Kami mau keluar. Kami tidak mampu. Kami mau kuasa malam ini Tuhan. Kami mau malam ini. Kami bukan orang yang kebetulan, kami adalah orang yang dirancang oleh Tuhan. Sehingga kami boleh ada malam ini. Engkau siap mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Alirkan kuasa-Mu. Biarlah mata kala
Sikilah Roh Kudus, bawa kami gerejamu kepada kekudusan. Ya Allah, tekala masih, lama-lama tekala. Adakah saudara hari ini mau terbuka kepada Tuhan? Dia siap mengalirkan kuasanya. Apapun itu, sampaikan kepada Dia. Karena hanya Dia yang mengasihi kita, Dia yang mencintai kita, hanya Dia yang bisa memulihkan kita. Kalau ada di antara saudara, engkau bisa angkat tangan, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku tidak mau ketinggalan, aku tidak mau menyesal, mengalirlah. Pulihkan, lepaskan, sembuhkan. Ya lama sabda lama. Tuhan, kami tidak mau keluar dengan keadaan yang sama. Kami tahu ini momen buat kami. Ini momen buat kami. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Tanganmu menjamah setiap tangan yang terangkat. Aliran kuasa-Mu. Ambil alih Roh Kudus. saatnya bagianmu mengerjakan sesuatu dalam hidup kami kepada setiap kami yang terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih buat Engkau ada bersama dengan kami.
kasih setiamu, kasihmu begitu nyata, memulihkan kami semua malam hari. Terus Engkau belum berhenti dengan kami, walaupun kami harus berhenti mendengarkan perkataan, tapi Engkau masih terus berurusan dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan, hadir-Mu di hidup kami akan membuat kami terus menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tanamkan materaikan firman-Mu. Kami semua diberkati Tuhan, karena khusus buat tangan yang terangkat hari ini, Engkau sudah selesaikan. Dan hari ini Engkau bekerja siap menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami semua, mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu semuanya. Kita semua sudah terberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap firman yang sudah kita dengar tidak akan sia-sia. Kita tiba sana, kita akan memberikan persembahan. Persembahan hanya dijalankan satu kali. Dan untuk doa, untuk persembahan, saya mau dengan kasih Kristus untuk pendeta Sam Repi, boleh berdoa untuk kolektor. Maju ke depan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami persiapkan persembahan itu yang terbaik ya Tuhan, kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah beri bagi kami beri untuk Tuhan, untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Kesukaan Bagi Dunia. penyaksian tarian Oh Holy Night dari anak Kasih Besar.
Long lay the world in sin and never pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder place. A new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light of stars sweetly gleaming, here come the wise men from the Orient land. A thrill of the weary world rejoices from yonder place. A new and glorious morn fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam perayaan Malam Kudus. Di depan ada 3 lilin. Yang pertama akan dinyalakan oleh Ibu Gembala GPD Raya. Yang kedua ada Ibu Nila sebagai perwakilan dari hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga ada saudari Warni sebagai perwakilan dari panitia Natal. Boleh silakan maju. Yang sudah mendapatkan senter boleh dinyalakan. Sehingga semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Sunyi senyap Bawa kami
selanjutnya kita akan menyaksikan selang pujian dari GPDI Raja dari tempatnya Om Arianto. Boleh silakan waktu dan tempatnya saya serahkan. Jadi jangan